Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Ya di channel akan membahas tentang tanda-tanda jika Khodam berenergi besar, sedang mencoba memasuki dan menempati wadah spiritual Anda. Tahukah Anda, ternyata ada beberapa tanda jika Khodam berenergi besar, sedang mencoba untuk memasuki dan menempati wadah spiritual manusia. Lalu bagaimana tanda-tandanya? Langsung saja kita akan membahasnya. Seseorang yang sedang mempelajari ilmu Khodam, atau sedang berusaha memiliki Khodam, terkadang tidak dalam keadaan sadar bahwa Khodam yang sedang ia tunggu, sudah datang dan berusaha untuk menempati wadah spiritualnya. Orang tersebut biasanya terlalu fokus pada tujuan akhirnya, sehingga dirinya menjadi tidak peka, dan mengabaikan pertanda-pertanda halus yang diberikan oleh alam semesta. Pertanda kehadiran Khodam juga akan bisa dirasakan oleh orang awam, yang memang sedang diikuti oleh suatu Khodam tertentu. Dan berikut ini adalah tanda Khodam berenergi besar, sedang mencoba memasuki wadah spiritual Anda. 1. Tiba-tiba merasa merinding. Selain merasa merinding, juga ada sedikit rasa sesak di dada, seakan-akan kadar oksigen menjadi lembab, dan ada tekanan di kepala, yang menyebabkan rambutnya seperti berdiri semua. Merinding merupakan bentuk pertemuan dan benturan energi kita dengan energi halus tersebut. Hal ini adalah sebagai kode bahwa sosok Khodam tersebut bermaksud memberitahu keberadaannya. Rasa merinding ini bisa terjadi di mana saja, namun yang paling sering adalah ketika berada di tempat yang sepi dan lembab. Jika kebetulan Anda sedang menekuni suatu olah batin sebelum muncul perasaan merinding, biasanya Anda sudah dapat merasakan keberadaan sosok tersebut dari jarak jauh. 2. Munculnya suatu aroma khas tertentu. Khodam juga kerap kali menggunakan bau atau aroma untuk menunjukkan keberadaannya kepada kita. Aroma ini juga sekaligus menunjukkan hakikat ataupun jati diri dari Khodam tersebut. Khodam yang berenergi positif pada umumnya akan membawa aroma wangi, seperti minyak Arab, bunga kantil, bunga melati, dan aroma wangi lainnya. Namun jika yang muncul adalah aroma yang tidak sedap, seperti aroma busuk, bau anyir darah, atau bahkan bangkai, maka Khodam yang ada di dekat kita tersebut memiliki energi yang negatif. Dengan beberapa kemunculan aroma ini, mereka telah bertindak sopan dengan memberitahukan keberadaannya. Sebab mereka sadar bahwa kehadirannya tidak akan tampak oleh mata manusia. Ada kalanya kejadian hal semacam ini terjadi saat kita berada di ruangan yang terdapat banyak orang, dan hanya kita saja yang mencium aroma tersebut. Dan itu artinya adalah bahwa sosok Khodam tersebut hanya berkepentingan dengan kita saja. Atau bisa jadi, Khodam yang datang di dekat kita adalah Khodam leluhur. 3. Adanya perubahan suhu secara mendadak. Semakin besar dan mendadak perubahan suhu yang terjadi, maka semakin besar pula energi Khodam yang hadir. Untuk Anda yang kepekaannya sudah mumpuni, bisa mendeteksinya dengan cara rabaan tangan pada area yang menjadi pusat perubahan suhu tersebut. Biasanya akan terjadi berupa getaran-getaran, seperti ada setrum-setrum tipis di tangan. Perubahan suhu yang terjadi juga dapat menunjukkan karakteristik suatu Khodam. Misalnya, jika yang datang adalah Khodam berwujud macan, maka biasanya suhunya akan berubah menjadi sedikit panas. 4. Adanya hembusan angin. Hembusan angin di sini maksudnya adalah hembusan angin yang tidak biasa. Misalnya Anda sedang di dalam ruangan tertutup yang tidak ada ventilasi ataupun AC, namun tiba-tiba Anda merasakan hembusan angin yang menerpa Anda. Selain hembusan angin, hal lain yang terkadang terasa adalah seperti belayan pada tengkuk ataupun anggota tubuh yang lainnya. 5. Adanya suara-suara yang tidak jelas. Asal-usulnya, misalnya ketika Anda sedang sendirian di rumah, namun tiba-tiba saja terdengar suara gemercik air dari toilet, dan ketika Anda memeriksanya,
ternyata tidak ada yang terjadi di sana. Bahkan lantai kamar mandinya pun tetap kering. Atau bisa juga, timbulnya suara berisik dari dalam lemari, yang menjadi tempat Anda menyimpan suatu benda pusaka, atau mustika tertentu. Suara-suara tidak jelas tersebut, menjadi pertanda bahwa Khodam sedang ingin menunjukkan keberadaannya. Mereka ingin berkomunikasi, atau sekedar ingin mengingatkan hal tertentu. Misalnya, Anda lupa tidak memberinya sajen, dan lain hal sebagainya. Setelah Khodam hadir, dengan menunjukkan kelima tanda tersebut, mereka terkadang juga ingin merasuk, dan menempati wadah spiritual. Hal ini bisa terjadi bagi siapa saja, yang memang sedang mendalami ilmu Khodam, ataupun mereka yang memang berjodoh, dengan Khodam tertentu. Tanda Khodam masuk ke tubuh ini, akan membawa gejala-gejala tertentu, pada tubuh manusia, di mana bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tanda ketika terjaga, dan ketika sedang tertidur. Khodam yang hakikatnya adalah makhluk halus, akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, melalui beberapa lubang yang ada, misalnya, pori-pori, lubang hidung, mulut dari bawah kuku, dan lubang-lubang lainnya. Dan berikut ini adalah tanda, bahwa Khodam akan masuk ke tubuh, dan ingin menempati wadah spiritual manusia, ketika dalam keadaan terjaga. 1. Selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit. Selain merasakan pusing, dirinya juga akan terasa sakit, pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan ataupun lambung. Dan kesemua itu, tidak bisa diperiksa secara medis. 2. Terjadinya kedutan pada ubun-ubun kepala. Ketika Khodam tersebut berusaha menempati wadah batin atau spiritual seseorang, maka sosok Khodam akan membawa sinyal berupa denyut yang tidak normal, yang terjadi secara terus-terusan pada ubun-ubun bagian depan kepala. 3. Telinga yang berdengung. Telinga yang berdengung secara terus-terusan atau rutin pada jam-jam tertentu, juga adalah sinyal bahwa Khodam tersebut ingin masuk ke dalam tubuh. Terkadang dengungan pada telinga ini juga dapat berubah menjadi bisikan-bisikan gaib, dan yang harus diwaspadai adalah bisikan yang sifatnya negatif. Misalnya saja ajakan untuk meninggalkan ibadah, berbuah onar, dan lain sebagainya. 4. Kondisi fisik yang selalu lemah dan lesu. Kondisi yang seperti ini juga sebagai akibat benturan energi manusia dengan Khodam yang ingin masuk. Terkadang hal ini juga membuat manusianya linglung, sehingga gampang kerasukan. Lalu tanda-tanda Khodam masuk ke tubuh dan ingin menempati wadah spiritual kita ketika dalam keadaan tertidur adalah sebagai berikut. 1. Mimpi yang menyeramkan. Khodam yang mencoba masuk ke dalam tubuh akan menampakkan dirinya melalui mimpi. Terdapat beberapa jenis Khodam yang tidak sungkan-sungkan dalam memperlihatkan wujud aslinya, dan inilah yang akan menyebabkan mimpi buruk bagi yang mengalaminya. 2. Perasaan seolah-olah jatuh dari ketinggian. Hal ini merupakan sensasi yang ditimbulkan ketika wadah batin atau kesadaran kita yang sedang didesak agar memberikan tempat bagi Khodam yang ingin masuk. 3. Cemas ketika tertidur, dan sering bangun pada jam-jam tertentu. Para makhluk halus yang mencoba berinteraksi dengan manusia, termasuk Khodam, biasanya akan sangat aktif pada jam-jam tertentu, yaitu biasanya antara jam 2 dini hari sampai jam 4 pagi. 4. Sering mengalami ketindihan. Fenomena ketindihan, di mana kita tidak bisa bergerak ini, biasanya terjadi ketika kita dalam keadaan setengah tidur, alias tidur ayam. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat ideal untuk bisa masuk ke dalam dimensi alam gaib. Hal tersebut juga bisa dikatakan merupakan kondisi yang pas bagi sosok Khodam untuk mencoba masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itulah tanda-tanda jika ada Khodam berenergi besar yang mencoba memasuki dan menempati wadah spiritual manusia. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan
akan dibaca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.